Halo, 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 halo. Ave Maria. Bung Roky, Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo dalam jumpa pers Natal membuat sebuah pernyataan yang disampaikan secara halus tapi secara substansial ini sangat menohok. Beliau menyatakan belakangan ini banyak kasus korupsi yang dibiarkan supaya nanti pada waktunya dijadikan alat untuk membunuh demi mencapai kepentingan tertentu. Pernyataan ini sangat mengejutkan karena dikaitkan dengan kasus Sekjen Hasto yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ini salah satu contoh dari sinyalemen yang disampaikan oleh Pak Uskup Agung ini? Ya, saya pikir juga sama aja bahwa seluruh pembicaraan tentang kasus Pak Hasto ini akan melibatkan elemen-elemen atau variabel lain di luar soal hukum. Kendati KPK ngotot bahwa ini sekedar soal hukum, tetapi cara pandang publik itu mampu untuk melampaui paradigma positivisme hukum ini. Jadi kalau Pak Kardinal Jakarta mulai juga menduga dengan cara yang sama, artinya wilayah hukum itu sekedar jadi semacam tempelan untuk kasus yang melampauinya, yaitu kasus politik, kasus dendam, kasus macam-macam tuh. Kan tetap orang melihat bahwa bagaimana mungkin Hasto itu dicarikan delik dalam waktu yang singkat, sementara kasus dia itu udah 5 tahun yang lalu. Apa ada delik baru? Kalau ada novum itu artinya bisa juga novum yang membatalkan penghukuman pada Harun Masiku secara in absentia misalnya kan. Kalau kita anggap bahwa udah selesai karena udah inkrah, itu artinya sudah jadi ketetapan hukum maksimal, maka tidak boleh lagi dibuka tuh. Jadi apa yang harus dibuka kalau kasus sudah selesai? Satu-satunya keterangan adalah ada pesanan politik untuk menjebak atau mempidanakan orang lain, yaitu Hasto tuh. Dan kalau kita tahu bahwa kasus ini ya seperti kasus ecek-ecek lah, itu urusan 600 juta dan sebetulnya juga udah dipastikan bahwa itu penyokoknya adalah saudara Harun Masiku. Lalu apa poin baru di situ? Jadi bisa kita mengerti bagaimana seorang pemimpin umat, dalam hal ini umat Katolik, juga menduga hal yang sama. Juga sebetulnya mereka yang ada di dalam wilayah moral seperti ustadz, kaum oposisi yang tidak punya kepentingan dengan kekuasaan, melihat hal yang sama. Bahwa di belakang isu suap sogok menyogok ini itu ada pesan politik yang sangat kuat, yaitu hancurkan PDIP, ganti Hasto. Ya, semua itu sebetulnya hal yang mudah kita duga atau kita postulatkan dari sekarang. Jadi keterangan-keterangan yang diberikan oleh KPK akhirnya jadi semacam ya orkestrasi yang dipaksakan tuh. Padahal sebelumnya kita lihat bahwa KPK berupaya justru untuk menangkap Harun Masiku, nggak berhasil, sampai akhirnya ditetapkan sebagai sudah terhukum, udah inkrah, tetapi masih ada ambisi pesanan untuk menangkap orang lain yang sebetulnya jauh sekali dari peristiwa itu. Dan peristiwa itu tidak lagi dianggap sebagai kausa celebre, kasus yang mendebarkan karena uangnya uang sendiri, ya, mungkin dia pinjam, mungkin juga dikumpulkan oleh teman-teman. Tapi kan peristiwa itu udah selesai itu. Jadi itu yang menjadi kecurigaan bahkan dari seorang kardinal, pemimpin umat Katolik di Jakarta. Anda tampak sekali dalam kasus Hasto ini tidak setuju dengan langkah KPK mentersangkakan Hasto. Padahal kan Anda selama ini sangat keras mengkritik perilaku korup para pejabat pemerintahan maupun para politisi, terutama yang sedang berkuasa. Waktu PDI masih berkuasa juga Anda sangat kritis terhadap PDIP, bahkan sampai Anda dilaporkan ke polisi ya. Kan seminggu sebelum atau beberapa waktu, mungkin 2 minggu sebelumnya, Ibu Mega sudah kasih kisi-kisi, artinya Ibu Mega tahu persiapan untuk mempidanakan Hasto. Dan seminggu sebelum dia dinyatakan sebagai tersangka itu, atau 3-4 hari sebelumnya bahkan tuh, poster-poster udah beredar bahwa Hasto problem selingkuh, bahwa Hasto harus diganti, bahwa PDIP punya masalah. Kan itu poster yang kita tahu
Kan itu kan perintah orderan itu. Bahkan OKP yang kita tahu mungkin jadi langganan dari aparat untuk disogok jadi demonstran tiba-tiba secara masif tiba di depan gedung KPK. Kan itu kita bisa lihat sebagai orkestrasi, bukan sesuatu yang genuine datang dari keinginan untuk mencari keadilan kan. Jadi proses proses kriminalisasi sudah diselebrasikan jauh hari sebelumnya tuh. Dan bahkan kalau kita lihat sekuensisnya itu sebelum surat itu tiba pada Hasto itu sudah dibocorkan oleh detik.com kalau nggak salah itu. Jadi kita lihat bagaimana sebetulnya persiapan untuk menghancurkan PDIP melalui Hasto itu sudah diorkestrasi dari awal. Kalau itu peristiwa hukum ya udah itu lakukan aja secara silent operation. Tapi kenapa itu digede-gedein tuh kan? Jadi semua sensasi ditaruh di situ. Sensasi-sensasi yang dengan mudah kita pahami bahwa itu ada orkestrasi atau persiapan kriminalisasi. Apalagi kalau kita baca algoritma dari para pendemo itu, yaitu justru kita menanam kecurigaan akhirnya bahwa itu ada uang yang beredar di situ tuh, jenis posternya, jenis wordingnya, kelompok yang menyebut diri kelompok, boleh disebut kelompok penekan, tetapi sebetulnya kelompok amplop kan, akhirnya publik melihat begituan tuh. Jadi sebetulnya selalu ada yang bisa kita nilai dari peristiwa ini melalui petikan-petikan atau potongan-potongan peristiwa sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah Hasto dikriminalisasi sebetulnya untuk tujuan politik. Dan sinyal dari Pak Kardinal justru memperlihatkan bahwa beliau sebagai seorang yang bergerak di wilayah non politik bahkan bisa membaca itu. Jadi Pak Kardinal Jakarta itu mencoba melihat lapisan di belakang peristiwa hukum adalah lapisan politik. Dan saya kira itu bagus untuk kita perhatikan keterangan beliau. Dalam kasus Hasto ini sudah ini kelihatannya sudah menjadi persoalan personal antara Pak Jokowi bersama keluarganya dengan Hasto. Hasto sebagai sekjen PDIP memang sangat keras mengkritik, bahkan menyerang perilaku politik Jokowi dan keluarganya. Bahkan yang mengejutkan kan ini Hasto juga sudah masuk wilayah personal yang kita bisa duga pasti akan membuat marah Jokowi dan keluarganya ketika dia bertemu dengan mantan kekasih Kaisang yang di-ghosting Felicia Tisu dan ibunya. Kalau kita dalami fenomena di belakang peristiwa Hasto, tentu juga terkait atau bahkan diindikasikan sebagai akibat dari pertemuan Hasto dengan keluarga mantan kekasih dari Kaisang. Dan orang mulai mencium apa sebetulnya pembicaraan di situ. Tentu keluarga Pak Jokowi memberi perhatian khusus terhadap pertemuan itu karena itu menyangkut sebut aja semacam misteri atau bahkan misteri yang dialami oleh keluarga Ibu Feli, Ibu siapa yang tinggal di Singapura itu kan. Jadi sebetulnya kita lihat ya ada sesuatu yang boleh disebut sebagai masih dalam bentuk black info itu, black number atau sesuatu yang masih disembunyikan itu di balik tirai, dan suatu waktu mungkin akan dibuka apa sebetulnya isi pertemuan antara Pak Hasto dengan keluarga yang merasa tersakiti atau terzolimi atau bahkan mengalami sebut aja keperihan ketika relasi antara Kaisang dan putrinya itu jadi pembicaraan publik itu. Tentu banyak hal di belakang itu yang ya orang bisa menduga apa yang ada di situ dikaitkan dengan banyak isu tentang Kaisang sebelumnya, sebelum akhirnya keluarga bekas pacarnya itu memutuskan untuk memberitahu pada Hasto misalnya apa yang disebut dengan atau bertanya pada Hasto apa itu gratifikasi itu. Dengan istilah itu kita bisa menangkap ada sesuatu yang hendak dipesankan pada publik tentang relasi keluarga Pak Jokowi, keluarga Ibu Iriana dengan keluarga bekas pacarnya itu tuh. Jadi ini ada dimensi yang lebih berbahaya. Saya menduga itu tuh yang satu waktu mungkin itu akan juga dibuka sebagai